Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Diah Luktosari. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita kembali untuk mengkaji lebih dalam mengenai perubahan zat di sekitar kita. Nah, coba perhatikan ada gambar kayu di samping, maka kita bisa lihat kira-kira ciri apa yang ada pada kayu. Nah, ciri fisik yang bisa langsung kita lihat pada kayu adalah yang pertama, dia berbentuk silinder. Kemudian, ciri yang kedua yang bisa kita lihat secara langsung adalah dia berwarna coklat. Lalu, ciri apa yang bisa kita lihat secara tidak langsung? Ternyata kayu itu setelah diberi api, dia mudah terbakar. Lalu, setelah dibakar, dia akan membentuk arang dan berubah warna menjadi hitam. Jadi, kita bisa lihat bahwa sifat zat yang bisa kita lihat secara langsung itu adalah sifat fisika. Sedangkan sifat zat yang tidak bisa kita lihat secara langsung dan harus melihat reaksi-reaksi yang ada di dalamnya dinamakan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat suatu benda yang tidak berkaitan dengan pembentukan zat baru dan dapat dilihat secara langsung melalui panca indera. Contohnya warna, titik didih dan titik leleh, kelarutan, massa jenis, kemagnetan, dan juga kelistrikan. Bagaimana dengan sifat kimia? Sifat kimia merupakan sifat suatu benda yang berhubungan dengan mudah atau tidaknya zat tersebut bereaksi secara kimia. Contohnya adalah dia mudah terbakar, sifat selanjutnya mudah bereaksi, timbul gelembung gas, dan terjadi endapan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang sifat fisika, yaitu warna. Ya, jadi warna setiap benda itu berbeda-beda. Untuk apa? Untuk ciri tersendiri yang membedakan antara zat satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengamati secara langsung warna apa yang terdapat pada lampu tersebut. Ada warna merah, warna orange, warna kuning, dan warna hijau, serta warna biru. Ya, sehingga setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara zat satu dengan lainnya. Sifat fisika selanjutnya yaitu titik didih dan titik leleh. Perhatikan panci yang ada di sini. Air mendidih di atas panci. Kemudian di sebelahnya lagi ada gletser yang sedang mencair. Mengapa itu bisa terjadi? Karena setiap zat memiliki kemampuan untuk mendidih pada suhu tertentu. Rata-rata air mendidih pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Lalu untuk titik leleh, setiap zat memiliki kemampuan berubah wujud dari padat menjadi cair pada suhu tertentu. Rata-rata, es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Sifat fisika selanjutnya yaitu massa jenis. Ketika kita lihat di percobaan ini, ada beberapa zat cair yang berbeda massa jenisnya, kita campur menjadi satu, ternyata mereka tidak dapat bercampur menjadi satu atau larut menjadi satu. Mengapa? Karena massa jenis benda atau massa jenis zat cair di sini berbeda-beda, sehingga akan membentuk seperti pelangi.
Setiap benda memiliki kerapatan atau massa jenis yang berbeda-beda. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volumenya. Sifat fisika selanjutnya yaitu kemagnetan. Bisa dilihat di sini, ada serbuk besi di dalam tabung, kemudian ini ada magnet yang berpasangan. Serbuk besi yang ada di dalam tarik-menarik atau bisa tertarik oleh kutub-kutub magnet. Mengapa seperti itu? Karena setiap benda itu memiliki kemampuan untuk ditarik oleh magnet. Ya, tapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat disebut ferromagnetik, benda yang ditarik magnet dengan lemah disebut paramagnetik, sementara benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah diamagnetik. Kita masih di sifat fisika. Lihatlah gambar tersebut. Di sini ketika ada saklar tidak dinyalakan, maka lampu mati. Ketika dinyalakan, maka lampu hidup. Nah, bahan dari saklar ini harus terbuat dari bahan yang mudah menghantarkan listrik atau disebut sebagai konduktor. Jadi, ketika konduktor itu akan menghantarkan listrik, listrik akan menyala dari arus positif ke arus yang negatif. Jika saklar ini saya ganti dengan plastik, maka listrik tidak akan menyala karena plastik merupakan bahan yang tidak dapat mengalirkan arus listrik dengan baik atau disebut sebagai isolator. Ya, sifat fisika berikutnya yaitu kelarutan. Ketika kita melarutkan sebuah zat, contohnya adalah garam atau gula, kita aduk di sini, maka lama-lama dia akan larut. Kita tidak bisa membedakan mana garam, mana air, tapi kita tetap bisa merasakannya. Ya, jadi ketika garam atau gula dilarutkan, maka semua akan terionisasi sempurna atau air dan garamnya atau air dan gulanya itu bisa bercampur secara sempurna. Itulah yang disebut sebagai sifat fisika kelarutan. Nah, itu tadi adalah sifat fisika dari benda. Sekarang kita masuk ke sifat kimia. Salah satu sifat kimia yang pertama di sini adalah mudah terbakar. Di sini ada gambar tisu yang dibakar dengan api. Pertamanya masih berwarna putih, lama-lama dia sudah habis dan berubah menjadi berwarna hitam. Jadi di sini ada reaksi, yaitu adanya reaksi pembakaran, menyebabkan warna tisu yang tadinya putih sekarang menjadi hitam karena adanya unsur karbon di sini. Lalu selanjutnya coba dilihat di sini, kira-kira apa ini ya? Ternyata ini adalah potasium atau dalam bahasa Indonesianya adalah natrium. Dia mudah bereaksi dengan air. Ketika ada natrium kita masukkan ke dalam air, dia akan memercikkan api. Jadi kita harus hati-hati ketika bermain natrium yang kita masukkan ke dalam api karena dia bisa meledak. Itulah ciri dari sifat kimia, yaitu mudah bereaksi. Sifat kimia berikutnya yaitu timbul gelembung gas. Pernahkah kamu minum suplemen, vitamin C, atau suplemen yang lain? Ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan timbul gelembung gas seperti ini. Nah, itulah salah satu sifat kimia yang ada pada suplemen tersebut, yaitu timbul gelembung-gelembung gas. Sifat kimia yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah, jadi ketika kita melarutkan sesuatu zat tersebut tidak larut sempurna, tapi dia terdapat endapan. Jadi reaksi ini akan menyebabkan pengendapan pada
dasar gelas. Nah, sifat kimia yang terakhir yang akan kita bahas adalah di sini adalah terjadi endapan. Dia mengendap ke bawah, tidak terionisasi secara sempurna. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai sifat fisika dan sifat kimia, maka kita bisa lihat dari sifat-sifat zat tadi, kita bisa melihat perubahannya. Nah, bagaimana bentuk tisu sebelum dibakar? Bentuk tisu atau warna tisu sebelum dibakar warnanya putih, ya kan? Lalu setelah dibakar, dia menjadi hitam, sehingga dia memiliki perubahan warna yaitu jadi putih menjadi hitam. Selain itu, selain terjadi perubahan warna, tisu itu juga mengalami perubahan komposisi. Tadinya tisu itu komposisinya adalah misal dari kertas seperti itu. Kemudian setelah terbakar dia komposisinya sekarang berubah menjadi karbon. Maka kita bisa simpulkan bahwa tisu yang dibakar atau kertas yang dibakar itu merupakan contoh perubahan kimia karena dia berubah hasil reaksi pembakaran yang menyebabkan terjadinya zat baru. Bagaimana dengan lilin? Coba kita lihat lilin ketika dinyalakan atau dipanaskan dia akan menetes. Tapi di bagian bawah dia tidak akan mengalir terus, namun dia akan membeku. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketika lilin dipanaskan, dia akan berubah wujud dari padat menjadi cair, lalu dari cair akan berubah wujud menjadi padat lagi. Di sini, lilin hanya berubah wujud saja, namun untuk struktur komposisinya dia tidak berubah, tetap seperti lilin aslinya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lilin yang meleleh hanya berubah wujud tapi tidak menimbulkan zat baru, maka dia termasuk perubahan fisika. Tapi bagaimana dengan sumbu lilin? Coba kita lihat. Sumbu lilin tadinya berwarna putih, tapi karena ada reaksi pembakaran, sekarang dia berwarna hitam. Warna hitam di sumbu lilin itu adalah kandungan karbon yang terdapat atau terjadi karena reaksi pembakaran. Maka pada saat lilin dibakar ini terdapat dua perubahan, yaitu perubahan fisika, lilin yang meleleh, dan perubahan kimia, yaitu perubahan warna sumbu lilin menjadi hitam. Baiklah, apakah kalian sudah paham mengenai sifat fisika, sifat kimia, dan perubahannya? Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, sifat zat terbagi menjadi dua. Ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Begitu juga dengan perubahan zat. Perubahan zat dibagi dua, perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baik, berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk mempelajari dan mendalami bab ini. Ya, sekian. Terima kasih. Saya akhiri.